Pemirsa, kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang arah Jakarta pada Senin 11 November 2024 disebut-sebut sebagai kecelakaan terburuk di jalan tol yang pernah terjadi di tanah air. Diduga akibat remblong, truk pengangkut kardus menghantam belasan mobil di depannya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kita belum belajar dari rentetan kecelakaan di Tol Cipularang. Apa yang salah dalam manajemen transportasi, terutama angkutan barang yang melintas di jalan tol? Mungkinkah peristiwa di kilometer 92 Cipularang menjadi momen perbaikan secara lebih sistematis? Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia bidang pemberdayaan dan pengembangan wilayah Joko Setiowarno, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Saya sapa dulu Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Tasha, sehat selalu. Iya, sehat selalu Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami bersama di NTV Prime. Pak Joko, ini kalau kemudian kita mengamati bagaimana apa yang terjadi kemarin di Tol Cipularang, ada 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kemudian yang kita ketahui saat ini adalah akibat remblong dari salah satu truk yang dalam keadaan hujan deras kemarin kemudian kehilangan kendali dan menabrak belasan mobil di depannya. Ini kan Pak Joko kemudian perspektif publik yang timbul di saat ini, di hari-hari ini adalah kemudian bahwa memang di tol ini, di Tol Cipularang ini memang sering sekali terjadi kecelakaan dan penyebabnya memang mungkin antara jalanan dan juga human error. Kalau Anda sendiri melihatnya apa yang jadi catatan dari kejadian kemarin Pak Joko? Yang jelas, kalau lebih detail, nanti kita menunggu hasil investigasi dari KNKT. Ya. Saya tidak bisa mendahului. Namun yang kami perhatikan itu adalah kenapa kecelakaan seperti ini selalu terulang. Ya, selalu terulang, entah itu remblong atau supirnya mabuk lah ya, atau supir yang bawa narkoba dan sebagainya. Selalu terulang-terulang dan tidak pernah selesai, yang kaitannya ini sebenarnya dengan truk odol, selalu begitu. Ya, ini seringnya kecelakaan seperti ini, sejenis ini, ya mungkin tidak hanya di Jalan Cipularang, tapi bisa terjadi di daerah lainnya. Ini adalah akumulasi dari masih buruknya tata kelola angkutan barang di Indonesia. Kata kuncinya di situ, Iya. sehingga menyebabkan terus-menerus tiada henti terjadi kecelakaan yang sama, bisa jadi tipenya sama, di lokasi yang sama, atau lokasi yang berbeda. Selalu begitu. Dan catatan kami, kalau setiap hari saya buka Google, itu tiap hari mesti ada kecelakaan truk. Ya, bahkan pernah satu hari sampai 7 kali terjadi. Ya, kosong tidak ada kecelakaan kalau pada saat mudik Lebaran memang angkutan barang dilarang. Ya, dan ini kita ya turut berduka cita, ya, ada saudara kita yang ada yang meninggal, apapun jumlahnya, ya ini menjadi persoalan yang cukup berat bagi Indonesia. Sekarang Indonesia sedang mengalami darurat keselamatan. Tidak bisa tidak, ini harus segera diminimalisir agar kejadian hal yang sama tidak terulang kembali. Baik, Pak Joko, ini kalau kemudian ada satu komponen yang menurut Anda memang sama, yang selalu ada di dalam tiap kecelakaan besar yang terjadi di tanah air, yaitu truk odol. Menurut Anda, kemudian ini menjadi tanggung jawab siapa, Pak, untuk pengawasan dan juga penindakan ketika memang truk odol ini kan sebenarnya aturannya sudah ada ya Pak Joko, tetapi kemudian untuk pengawasan setiap harinya bagaimana mereka melintas di jalan tol itu, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Sebenarnya kalau kita ditemukan kendaraan terodol di jalan, itu wewenang penegakan hukumnya ada di Polri. Itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Namun tidak semudah itu teman-teman kita di Polri untuk
melakukan penindakan. Banyak hal yang harus dibenahi juga gitu ya. Dan kalau kita bicara terodol, ini melibatkan lebih kurang 10 kementerian dan lembaga. Tidak bisa hanya Polri, Kementerian Perhubungan, atau PUPR saja yang ikut membenahi, tapi 10 ini harus berjalan maksimal, tentunya harus ada komandonya. Ya siapa? Presiden kita harapkan ini turut memberesi. Kalau Presiden tidak melakukan apa-apa, ya kita menunggulah nanti Pak Presiden pulang dari keliling beberapa negara. Ini seperti halnya judi online, ya. Kalau Presiden bilang diberantas ya dibenahi ya tetap dibenahi sehingga semua sektor itu bergerak. Selama ini memang Kementerian Perhubungan itu berupaya lah, saya ingat sejak 2017 memberikan waktu 2 tahun agar membangun pembenahan, tapi selalu yang kami lihat ada 3 institusi yang menolak. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Pengusaha. Dengan berbagai alasan yang sebenarnya itu ya kurang rasional juga. Ya, dan selalu itu saja. Ini sebenarnya 2025 ini untuk yang ketiga kalinya Januari itu akan diterapkan, tapi sampai hari ini nggak jelas programnya seperti apa. Ya, ini yang jadi persoalan. Nah, kalau semuanya bermain masing-masing ekosektoral, mencari keuntungan sendiri-sendiri, ya bubar negara ini nantinya. Wujud Indonesia emas di 2045, saya yakin nggak bakal terwujud itu kan. Bisa-bisa Indonesia lemas nanti 2045, kok masih seperti ini. Ngurusin odolnya nggak bisa beres-beres gitu ya. Iya. Kalau menurut Anda penolakan dari 3 kementerian itu tidak masuk akal, kenapa Pak Joko? Saya lupa, tapi antara begini, katanya menyebabkan inflasi. Saya nggak tahu yang ngitung siapa itu kan. Biaya ekonomi tinggi. Padahal sebenarnya banyak alternatif bisa dilakukan. Ya kan, Kementerian Perhubungan bisa loh sebenarnya tidak fokus ngangkut barang itu dengan jalan darat. Masih ada jalan rel, kereta api. Tapi kereta api ini kan mahal. Mahal kenapa? Karena menggunakan jalan rel itu dibebani namanya PPN, ya. Kemudian PT Kereta Api juga masih dibebani track access charge. Kemudian PT Kereta Api juga kalau angkut barang menggunakan BBM non subsidi, yang otomatis jauh lebih mahal. Selain double handling juga, ini menjadi tidak menarik. Ya kalau pemerintah mau membenahi, ya sudah, untuk perkeretapian, PPN-nya dihilangkan, truk access-nya dihilangkan, gunakan BBM subsidi seperti halnya truk. Ya, karena apa? Secara hitung-hitungan sebenarnya untuk angkutan barang itu menggunakan jalan itu maksimal 500 km idealnya. Lebih dari itu pasti ada kelebihan muatan lah atau overdimensi lah. Kita lihat contoh kendaraan-kendaraan truk dari wilayah timur Jawa Timur ke Jawa Barat tuh hampir 100% itu overload, overdimensi. Karena untuk menutup biaya operasional. Gitu. Oke. Baik, Pak Joko, kalau kemudian kita kembali lagi ke kecelakaan yang terjadi kemarin, kan itu kemudian ada beberapa faktor yang kita masih juga belum tahu, kita menantikan bagaimana hasil penyelidikan dari KNKT ya nanti Pak Joko, tetapi kan ada faktor pengemudi, kemudian ada juga faktor kendaraan, faktor jalanan, dan faktor cuaca. Kalau menurut Anda, kalau kemudian memang ini nanti akhirnya ditemukan bahwa ini adalah kombinasi keseluruhannya, apakah kemudian memang truk odol itu masih menjadi PR utama Pak Joko untuk kemudian kita benahi, karena memang kalau mengingat kan ini kita mulai masuk musim-musim hujan ya Pak Joko, kemarin itu kejadiannya pada saat hujan deras. Apakah kemudian memang harus ada instruksi atau aturan khusus bagi para pengemudi agar kemudian ketika melaju di jalan tol yang cukup rawan ada aturan-aturan tertentu? Ya sebenarnya kalau kita pengen ideal ya, perusahaan angkutan yang cukup bagus itu perusahaan angkutan di sektor pertambangan dan sektor B3. Itu cukup ideal. Ya, artinya bagaimana mereka mengelola supir, ya, kemudian bagaimana mereka memperhatikan kesejahteraan supir, pengemudi, itu cukup bagus sekali. Makanya itu sebagai standar sebenarnya kalau kita ingin membenahi secara keseluruhan. Ada contoh Saya idealnya ya kebetulan berarti Pak Joko?
Betul. Ya Ya, kalau kita nggak ingin kecelakaan ya. ya, Nah, tapi yang terjadi di kita itu kan kita tidak punya upah standar untuk pengemudi, kita nggak punya. Ya, sehingga siapa mau jadi supir murah-murahan silakan naik. Kalau nggak ya sudah. Dampaknya apa sekarang? Pengusaha angkutan barang itu kesulitan mendapatkan pengemudi yang profesional. Bahkan disinyalir sekarang beberapa perusahaan itu mempekerjakan pengemudi menggunakan SIM bukan peruntukannya. Itu ketahuan nanti kalau terjadi kecelakaan baru ketahuan. Ya. Yang kedua, beban supir ini punglinya masih banyak. oke. Itu negara belum sanggup memberantas pungli. Pungli itu bebannya pada supir truk, bukan pada pengusaha. Sementara pengusaha truk juga bebannya cukup besar. Masih ada apa ya, oknum APH yang cawe-cawe. Itu kan bebannya berat. Akhirnya apa? Mengorbankan yang namanya perawatan, Hmm. mengorbankan kesejahteraan pengemudi. Yang ujung-ujungnya ya kecelakaan aja yang terjadi. Selalu seperti itu. Makanya ya tambah satu lagi, saya masih ingat ini pemilik barang itu selalu memberi penawar harga terendah. Karena kalau dulu itu ada batas minimal harganya, ada standar harga minimal. Sekarang enggak. Siapa paling murah, silakan. Sementara pengusaha truk ini sudah terlanjur membeli sejumlah truk, mereka hutang di bank harus dilunasi. Yang penting saya bisa lunasi ya saya bawa. Kalau nggak sanggup ya saya nggak pekerjakan. Jadi sangat-sangat tidak ideal lah ya untuk angkutan tadi non pertambangan dan B3. Sehingga yang terjadi kan begitu, coba angkutan pertambangan jarang sekali kecelakaan. Angkutan B3 juga sangat jarang. Kemarin ada yang di tol Bakahuni, tapi itu ngangkutnya itu menyalahi aturan itu. Saya nggak tahu diproses nggak. Yang cilaka lagi di kita kalau kecelakaan seperti ini selalu supir menjadi tersangka. Iya, Jarang sekali memperkarakan namanya pengusaha truk atau pemilik barang. Pada supir kan nggak tahu barangnya diangkut apa, beratnya berapa. iya, Dia hanya mengemudikan, tapi kalau ada kecelakaan dia meninggal ya keluarganya merana, tapi kalau dia hidup pasti dijadikan tersangka. iya. Padahal Gitu. seharusnya pengusaha atau pemilik truk atau pemilik barang tuh sebenarnya juga bisa dikenakan, bisa dimintai pertanggungjawaban ya Pak Joko? Mestinya bisa. Namun kalau ditelisik di Undang-Undang Lalu Lintas terlalu bertele-tele. Oke, Ya. Makanya perlu merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sehingga itu benar-benar bisa dikenakan pada pemilik barang. Tidak hanya semuanya melulu pada tanggung jawab pengemudi. iya, Cukup berat pengemudi bebannya. Sudah gajinya pendapatannya kecil, mhm. masih ditimpai banyak beban buat mereka. Makanya sekarang orang nggak suka jadi supir truk, banyak yang beralih profesi mereka, hengkang dari profesi supir truk. Gitu. Baik, kita akan coba sapa Ketua KNKT Suryanto Cahyono yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pak Suryanto, mungkin bisa Anda ceritakan, Anda bagi informasi terakhir apa yang sudah KNKT miliki dari penyelidikan sementara terkait kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang hari Senin kemarin, Pak. Iya, saat ini tim KNKT sedang melakukan pengumpulan data di lapangan, terus nanti melakukan wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait. Namun saat ini kami juga sedang meneliti, tadi siang kita meneliti masalah geometri jalan yang ada di sana. Hmm. Yang ada 2 jalur penyelamat yang dilewati oleh truk itu. Kita juga ingin melihat kenapa kalau memang truknya itu remnya blong, ini kami belum tahu, tapi kenapa dia tidak menggunakan jalur penyelamat. Nah, ini juga lagi sedang kita teliti dan kita mencari informasi yang berkaitan dengan masalah geometri jalan. Namun nanti setelah kita bisa bicara dengan atau melakukan interview dengan pengemudinya, maka hal ini akan makin jelas apa yang menyebabkan apa yang dirasa pengemudi, sehingga kita akan lebih fokus lagi kepada kemana investigasinya. Juga kami ingin melakukan medical check up untuk si pengemudinya ini. Apakah pengemudinya ini sehat secara fisik, khususnya fisik dulu, untuk bisa mengemudi kendaraan tersebut. Karena kami
memiliki data bahwa banyak pengemudi yang medical check-up-nya, ini data penelitian kami, ada beberapa pengemudi yang telah kami teliti, mereka memiliki problem di medical check-up-nya. Hmm. Nah, ini yang nantinya kita juga ingin melihat apakah si pengemudi ini memiliki masalah dengan medical check-up-nya. Kalau mereka katakan memiliki penyakit seperti diabetes, itu akan sangat berpengaruh kepada kemampuan dia mengemudi, yang dimana kalau dia diabetes makin mudah terserang microslip atau kelelahan. Nah, ini Baik. yang juga nanti menjadi bagian dari investigasi kami. Baik, Pak Suryanto, kalau dari profiling pengemudi sendiri saat ini yang diketahui oleh KNKT seperti apa? Ini kan cukup senior ya Pak Suryanto, usia dari pengemudi ini, dan apakah memang secara pengalaman ini adalah jalur yang sudah biasa dia lalui? Kita belum dapat informasi sedetail itu, cuman memang yang kita dapatkan dari hasil penelitian kesehatan dengan UGM yang sekarang lagi dilakukan penelitian, memang kita harapkan makin tua umurnya orangnya makin bijak ya. Tapi masalahnya kesehatannya makin tidak mendukung untuk pekerjaannya yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Jadi ini antara kesehatan sama kebijakan ini bertolak belakang, Mbak. Iya, makin tua makin bijak, tetapi kesehatannya kemudian mungkin juga makin menurun begitu ya Pak Suryanto? Makin menurun, ya. Oke, kalau elemen-elemen lain apa yang ditemukan oleh KNKT Pak di luar kemudian ini mungkin kesalahan dari pengemudi, tetapi bagaimana dengan kondisi jalanan, kondisi cuaca, itu kan posisinya katanya posisi menurun, kemudian jalanannya licin, apakah KNKT menemukan sesuatu yang cukup signifikan? Kalau jalannya licin kami belum tahu, Mbak, karena kalau kita mengatakan licin kan kita harus mengukur dulu berapa gaya gesek yang bisa dihasilkan, apakah masih di dalam range normal apa tidak. Tapi yang jelas memang jalannya menurun. Tapi apakah menurunnya cukup curam atau cukup panjang, kita sedang meneliti, dan nantinya kalau memang cukup curam dan cukup panjang, kita mungkin bisa memberikan rekomendasi untuk menambah lajur penyelamat di beberapa titik. Tapi mungkin nanti setelah kita melakukan penelitian secara khusus, dan kami rencananya bersama dengan PU dan BPJT akan melakukan audit khusus untuk jalan tol Cipularang, khususnya di KM 90 sampai 100 ini. Oke, baik. Jadi nanti setelah itu baru bisa tahu bahwa kontribusi jalan itu apakah signifikan apa enggak. Baik. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Suryanto dan juga Pak Joko. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.